Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya, apa kabarnya di tempat kita masing-masing. Saya berharap Ibu Bapa, Saudara-saudariku dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bersukacita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Baiklah, saya mengundang kita semua untuk saat teduh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur atas Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk hidup pada hari ini. Kiranya berkenanlah Engkau memberkati kami, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan roh hikmat dan kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Rabu 23 September 2020 dari kitab Evangelium Lukas 17 ayat 10. Demikianlah jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian bunyinya. Sebagai judul renungan ini adalah hamba yang tidak berguna. Ibu Bapa, Saudara-saudariku, melalui nats ini Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tetap setia dalam menjalankan tugas yang telah disampaikan kepada kita dan yang kita imani dan yang kita hidupi dalam hidup kita saat ini. Hendaklah kiranya segala yang kita lakukan hanya bertumpu akan kasih setianya saja, serta kita lakukan dalam segala kerendahan hati kita di hadapannya. Oleh karena itulah dalam nats ini dikatakan bahwa kita harus mengatakan bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Artinya di dalam kesetiaan kita memberitakan firman-Nya, kita harus tetap rendah hati, sebab kita tidak berarti apa-apa jika bukan karena Tuhanlah yang mengutus kita semuanya. Tuhan adalah segalanya bagi kita, bukan? Ibu Bapa, Saudara-saudariku, kematian Yesus di kayu salib merupakan suatu bukti yang nyata bahwa kita telah diselamatkannya. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas. Itu berarti kita adalah milik Tuhan atau hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan tentunya kita haruslah menjalankan pelayanan kita terhadap Tuhan dengan rasa syukur, sebab kita dilayakkannya menjadi hambanya. Oleh karena itulah seorang hamba Tuhan dalam pelayanannya tidak membutuhkan pujian, ucapan terima kasih atau bahkan popularitas, tetapi hendaklah ia melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya di dalam penyembahan kepada Tuhan dan di dalam sikap rendah hati tentunya, sebagaimana Yesus yang adalah sebagai contoh bagi kita
Dia yang penuh dengan kerendahan hati. Baiklah Ibu Bapak sekalian, ketika kita melaksanakan tugas kita masing-masing, baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan, tetaplah kita rendah hati sebagaimana hamba Tuhan yang melakukan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita lakukan. Yesus akan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami semua, siapakah kami ini. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, karena kami hanya berguna bila Engkau perkenankan kami untuk menjalankan tugas yang mulia yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kami, bentuklah kami menjadi hamba yang setia, hamba yang mampu melakukan tugas panggilan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mengaku banyak sekali kelemahan kami, banyak sekali dosa-dosa kami Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak untuk melakukan sebagai hamba-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tapi dengan kemurahan-Mu Tuhan, belas kasih-Mu kami dimampukan untuk menjalankannya. Tuhan, kami berserah kepada-Mu dan kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Banyak problem yang mereka hadapi Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Demikian juga buat pimpinan gereja dimanapun mereka berada, tetap di dalam kasih karunia-Mu saja. Demikian juga pemerintahan kami Tuhan di Republik Indonesia ini, biarlah mereka Engkau pimpin semuanya, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, sekaligus untuk para desa. Tuhanlah yang berkenan memberkati hidup mereka. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya di dalam Yesus Tuhan kami. Dengarlah permohonan kami ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.